Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Intan, pimpin doanya. Syabda, dudukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Listia, Ada, Bu. Intan, Ada, Bu. Rosa, Hadir, Bu. Zahra. Ada, Bu. Oke. Apakah hari ini semangat semua? Semangat. Biar tambah semangat, mari kita nyanyi dulu. Mau nyanyi apa ini? Garuda Pancasila. Ya, ayo Intan dipimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. patriot proklamasi, setia beruntukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Kemarin kita udah belajar tentang ciri-ciri lingkaran. Hari ini kita akan belajar tentang luas lingkaran dan keliling lingkaran. Kita masuk dalam tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah melihat dan mendengarkan video, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari video yang dilihat tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis. Setelah melihat dan mendengarkan video, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari video yang dilihat tentang penemuan yang mengubah dunia dengan peta pikir dengan sistematis. Setelah berdiskusi tentang lampu bola yang berbentuk lingkaran, siswa mampu menyebutkan titik pusat jaring-jaring diameter pada lingkaran. Setelah berdiskusi, siswa mampu menentukan dan menjelaskan titik pusat jari-jari diameter pada lingkaran. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara rinci. Apakah kalian tahu siapa penemu lampu bola pertama kali? Soekarno. Salah, bukan. Bebel. Bukan. Ada yang tahu? Tidak. Mari kita saksikan video berikut ini agar kalian memahami sejarah siapa penemu lampu bola pertama kali. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas kisah yang akan menginspirasi kalian semua. Kisah ini tentang penemu paling produktif dalam sejarah manusia, yaitu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison merupakan salah satu penemu yang paling memberikan kontribusi besar bagi dunia, berkat temuannya yaitu lampu pijar. Ia juga seorang pengusaha yang pertama kali memproduksi masal bola lampu temuannya. Thomas Alva Edison dilahirkan di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ayahnya bernama Samuel Osgood Edison dan ibunya bernama Nancy Matthew. Tahun 1854, orang tuanya pindah ke Port Huron, Michigan. Edison pun tumbuh besar di sana. Dianggap bodoh sewaktu kecil. Sewaktu kecil, Edison hanya sempat mengikuti sekolah selama 3 bulan. Gurunya memperingatkan Thomas Alva Edison kecil bahwa ia tidak bisa belajar di sekolah, sehingga akhirnya ibunya memutuskan untuk mengajar sendiri Edison di rumah. Kebetulan ibunya berprofesi sebagai guru. Hal ini dilakukan karena ketika di sekolah oleh gurunya, Thomas Alva Edison dianggap murid yang sering tertinggal, bodoh, dan ia dianggap sebagai murid yang tidak berbakat. Walaupun begitu, ibunya Nancy Matthew percaya bahwa Thomas Alva Edison bukanlah anak yang bodoh dan terbelakang. Keyakinan itulah yang membuat Thomas Alva Edison dikenal sebagai salah satu penemu terbesar dalam sejarah dan dikenang oleh dunia selamanya. Meskipun tidak sekolah, Edison kecil menunjukkan sifat ingin tahu yang mendalam dan selalu ingin mencoba. Sebelum mencapai usia sekolah, dia sudah membedah hewan-hewan.
bukan untuk menyiksa hewan-hewan tersebut, tetapi murni didorong oleh rasa ingin tahunya yang besar. Thomas Alva Edison membuat telegraf. Pada usia 11 tahun, Thomas Alva Edison membangun lab kimia sederhana di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Tahun kemudian dia berhasil membuat sebuah telegraf, yang meskipun bentuknya primitif tetapi bisa berfungsi. Tentu saja percobaan-percobaan yang dilakukannya membutuhkan biaya yang lumayan besar. Untuk memenuhi kebutuhannya itu, pada usia 12 tahun Edison bekerja sebagai penjual koran dan permen di atas kereta api yang beroperasi antara kota Port Huron dan Detroit. Agar waktu senggangnya di kereta api tidak terbuang percuma, Edison meminta izin kepada pihak perusahaan kereta api untuk membuat lab kecil di salah satu gerbong kereta apinya. Di sanalah ia melakukan percobaan dan membaca literatur ketika sedang tidak bertugas. Tahun 1861 terjadi perang saudara antara negara-negara bagian utara dan selatan. Topik ini menjadi perhatian orang-orang. Thomas Alva Edison melihat peluang ini dan membuat sebuah alat cetak tua seharga $12. Ia kemudian mencetak sendiri korannya yang diberi nama Weekly Herald. Koran ini adalah koran pertama yang dicetak di atas kereta api, dan lumayan laku terjual. Oplanya mencapai 400 sehari. Dalam biografi Thomas Alva Edison, pada masa ini Edison hampir kehilangan pendengarannya akibat kecelakaan. Tetapi dia tidak menganggapnya sebagai cacat, malah menganggapnya sebagai keuntungan. Karena ia banyak memiliki waktu untuk berpikir daripada untuk mendengar pembicaraan omong kosong. Tahun 1868, Edison mendapat pekerjaan sebagai operator telegraf di Boston. Seluruh waktu luangnya dihabiskan untuk melakukan percobaan-percobaan teknis. Tahun ini pula ia menemukan sistem intercom elektrik. Ribuan kali percobaan sebelum berhasil. Pada tahun 1877, ia menyibukkan diri dengan masalah yang pada waktu itu menjadi perhatian banyak peneliti, yaitu lampu pijar. Edison menyadari betapa pentingnya sumber cahaya semacam itu bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, Edison mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya serta menghabiskan uang sebanyak $40.000 yang didapat dari hasil menjual penemuannya ke perusahaan-perusahaan. Dan dalam kurun waktu 2 tahun, ia melakukan percobaan membuat lampu pijar. Persoalannya ialah bagaimana menemukan bahan yang bisa berpijar ketika dialirin arus listrik, tetapi tidak terbakar. Total ada sekitar 6.000 bahan yang dicobanya. Melalui usaha keras Edison, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirnya lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam. Penemuan lain selain lampu. Dalam biografi Thomas Alva Edison, diketahui bahwa ia mendapat hak paten pertamanya untuk alat elektrik pot decoder, tetapi tidak ada yang tertarik untuk membelinya, sehingga ia beralih ke penemuan yang bersifat komersial. Penemuan pertamanya yang bersifat komersial adalah pengembangan stock ticker. Edison menjual penemuannya ke sebuah perusahaan dan mendapat uang sebesar $40.000. Uang ini digunakan Edison untuk membuka perusahaan dan lab di Menlo Park, New Jersey. Di lab inilah ia menelurkan berbagai penemuan yang kemudian mengubah pola hidup sebagian besar orang-orang di dunia. Tahun 1877, ia juga menemukan fonograf. Masih banyak lagi hasil penemuan Edison yang bermanfaat. Secara keseluruhan, Edison telah menghasilkan 1039 hak paten. Penemuannya yang jarang disebutkan antara lain telegraf cetak, pulpen elektrik, proses penambangan magnetik, torpedo listrik, karet sintetis, baterai alkalin, pengaduk semen, mikrofon, transistor telepon, dan proyektor gambar bergerak. Thomas Edison juga berjasa dalam bidang perfilman. Ia menggabungkan film fotografi yang telah dikembangkan George Eastman menjadi industri film yang menghasilkan jutaan dolar, seperti saat ini. Dia pun membuat Black Maria, suatu studio film bergerak yang dibangun pada jalur berputar. Melewati tahun 1920-an, kesehatannya kian memburuk dan beliau meninggal pada tanggal 18 Oktober 1931 pada usia 84 tahun. Sekian dan terima kasih. Setelah kalian melihat video tadi, Ibu Guru akan membagi kalian dalam berkelompok. Kelompok terdiri dari 2 orang. Nanti siapa yang mendapatkan puzzle yang sama, kalian akan menjadi kelompok yang sama. Sudah mendapatkan puzzle semua? Sudah. Silakan yang mendapatkan puzzle kucing duduknya di sini dan untuk sapi duduknya di sini. Silakan.
dari video tadi, silahkan kalian membuat lingkaran pada kertas yang sudah Bu Guru berikan. Ini di tengah sini. Udah selesai semua? Sudah. Kelompok siapa yang mau maju untuk mempresentasikannya? Kelompok saya. Ya, silakan maju. Setelah melihat video tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa penemu lampu bola pertama kali adalah Thomas Alva Edison. Benda-benda yang menggunakan listrik yaitu contohnya kulkas, TV, radio, dan lain-lain. Kita harus bisa merawatnya supaya benda itu awet dan tidak rusak. Selanjutnya, soal yang ketiga, lampu bola itu berbentuk lingkaran. A, B itu adalah diameter dan R adalah jari-jari. Dan ini P adalah titik pusatnya. Jadi, rumus luas lingkaran adalah setengah pi R kuadrat. Dan kelilingnya adalah pi kali diameter. Diameternya adalah AB. Jadi, penjelasan dari kelompok kucing tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Udah paham semua ya? Tidak. Tadi R itu sama dengan jari-jari atau diameter? Jari-jari. Diameternya A sampai B. AB. AB. Terus, jadi penemu lampu bola yaitu siapa? Thomas Alva Edison. Silakan duduk, terima kasih. Sama. Beri tepuk tangan. Karena waktunya sudah habis, udah paham semua kan? Sudah. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan Istia pimpin doanya. Mbak duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai.